Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Mulai tahun 2013, batas-batas wilayah Muara Enim antara lain sebelah utara dengan Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Penukal Abab Pematang Ilir. Sebelah selatan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Selatan. Sebelah timur dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Prabu Muli. Sebelah barat dengan Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Lahat. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km persegi, terbagi menjadi 22 kecamatan yang terdiri dari 245 desa definitif dan 10 kelurahan. Salah satunya Kelurahan Muara Enim. Wilayah Kelurahan Muara Enim terdiri dari 10 rukun warga dan 32 rukun tetangga. Menurut data kelurahan tahun 2020, jumlah penduduk di Kelurahan Muara Enim sebanyak 12.985 orang, diantaranya 6.094 laki-laki dan 6.821 perempuan, yang termasuk ke dalam 3.216 kartu keluarga. Kelurahan Muara Enim memiliki berbagai macam fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK, bahkan perguruan tinggi. Di Kelurahan Muara Enim juga terdapat tempat ibadah, sarana kesehatan, serta sarana olahraga dan belajar. Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Sejak kemunculan COVID-19 pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada bulan Maret 2020, COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi dan sosial juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Krisis ini membutuhkan langkah-langkah penanganan luar biasa, terutama untuk memutus rantai penularan virus. Indonesia dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan penerapan adaptasi kebiasaan baru membatasi mobilitas masyarakat. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. COVID-19 juga memberi ancaman pada perekonomian Indonesia dari sisi dunia usaha, terutama pada usaha kecil dan menengah atau UMKM. Apa saja dampak dari COVID-19 terhadap UMKM? Dilansir dari beberapa sumber, dampak dari COVID-19 terhadap UMKM rata-rata mengalami penurunan omset yang lumayan besar. Hal ini terjadi karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah,
berkurangnya kepercayaan masyarakat, serta sulitnya memperoleh bahan baku. Selanjutnya, COVID-19 juga berdampak pada permodalan, karena sulitnya mendapatkan modal kembali, sehingga pada akhirnya berimbas pada pengurangan tenaga kerja. Sebelum COVID ya, pandemi COVID, alhamdulillah sih istilahnya itu ya, kan masalahnya kan Ayu baru juga di sini ya, baru di sini terus baru sebelum COVID itu kalau tidak salah 3 bulan sih ya, sebelum terjadi COVID 3 bulan dulu kan usahanya kan berjalan. Alhamdulillah istilahnya rekon orang-orang itu istilahnya pelanggan tadi kan banyak, apalagi udah dari sekolah tadi kan rame. Alhamdulillah istilahnya tuh omset tadi lumayan lah gitu, walaupun istilahnya baru, padahal kan kita baru ya, tapi alhamdulillah. sangat 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 turun drastis istilahnya, dari 100% sampai 50% kayak gitu ya. Yang tadinya omsetnya sekian, pokoknya setengah. Kalau bisa sih ini secepatnya cepat hilang, jadi istilahnya tuh usaha kita nih jadi meningkat lagi kan. Nah jadi kita tuh bisa inilah berubah lah gitu. Oh sekarang ini ya Allah sangat susah, tapi alhamdulillah lah istilahnya, alhamdulillah disyukurin aja lah, mungkin ada jalan yang terbaik lah dari semua ini ya. Kalau bisa ya segera-gerah lah cepat hilang COVID. Lalu, kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya membantu UMKM di masa pandemi COVID-19? Dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga serta penjaminan kredit modal kerja agar tetap dapat beroperasi dan membayar pekerjanya. Kemudian, bentuk kontribusi bantuan pemerintah juga ditandai dengan peluncuran bantuan Presiden Produktif untuk UMKM, di mana masing-masing UMKM diberikan bantuan senilai 2,4 juta rupiah. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut andil dalam membantu UMKM, diantaranya dengan mengutamakan membeli pada UMKM di sekitar kita. Tidak hanya soal materi, kita juga dapat membantu UMKM dengan memberikan bimbingan atau arahan dalam penggunaan teknologi. Misalnya, dengan membimbing UMKM tersebut menggunakan media sosial sebagai alternatif dalam pendistribusian barang dagangannya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Bersama, kita bisa kalahkan pandemi ini.